sebutan kaula muljaki maka apa yang mana setengah selamatkan di kepada sudah setengah gancang ke bakal bangkasa umroh lagi umroh malam selamat makan mulai lagi dan malam apa kula panjenengan sedaya itu kata pesan bagus lah bisa umroh juga langkung-langkung bisa haji lagi. Ibu sebutan kaula muljaki nerosaki pemawasan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatul abrar. Tribun semakian ki syato emotin da kula panjenengan sedaya kalaban dawuh basatoka kai la yubqiyaka ma'al qabdi wa qabatoka kai la yatrukuka ma'al basbi wa akhrajaka anhuma kai la takunu li syai'in dunahu. Nek dawuh syato semanaipun nggih dan lagi semanaipun kadang Allah Subhanahu wa taala neka menyaman dak kula panjenengan. Kadang Allah Subhanahu wa taala karento menyaman dak kula panjenengan, metenang dak aten kula panjenengan, meseneng melapangkan hati dak kula panjenengan. Dan keadaan kula panjenengan karento apareng nyamana albastu bahasa nang hikam neka albastu. Kadang Allah Subhanahu wa taala neka apareng nyaman dak aten kula panjenengan, apareng seneng, apareng ketenangan dak aten kula panjenengan. Neka tujuanipun kaila yubghiyaka ma'al qabdi. Makle kula panjenengan neka lo selalu ada dalam keterpurukan. Maka di pangeran neka kadang kita nek seneng nek nyaman nek terkampul dua-duaipun makle supaya kula panjenengan neka lo selalu ada dalam keterpurukan. Male abang neka lo susah meloloh lagi. Ketika kadang sarang Allah neka etorotin pengeteron kula panjenengan esem badani tuwah ben penyon kula panjenengan keng malen apa keng male kula panjenengan neka lo suudon nek pangeran male kula panjenengan neka merasa andi pangeran saya maha belas asih sampune parenge pas kita neka abah neka atamba syukurah atamba rasa tawadu, atamba rasa peka sosialnya dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Niki juga kadang Allah Subhanahu wa taala ketika wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basdi. Kadang Allah Subhanahu wa taala niki juga mesosa dan kula panjenengan, mau bingung dan kula panjenengan, melok nyaman dan ateh ban keadaan kula panjenengan. Ya pun bahasa hikam mereka apareng al-qabdu tujuan apa Allah Subhanahu wa taala mesosa kadang mesosa melok nyaman mau bingung dak kula panjenengan iki malih supaya kula panjenengan kali tok lo terhanyut dan terlena ketika penyaman terus karena banyak putih orang yang penyaman terus banyak terlena jadi lupa ke pengiran malih mangken kula panjenengan men penyaman terus malih lo merasa takabur, malih lo merasa paling hebat gitu. Jadi keadaan kita yang pengeran silih berganti. Kadang yang penyaman, kadang yang sebadani, jadi sedaya keadaan odik lagi saya ada di kula panjenengan tentunya neka menabi bi kula panjenengan ialah dari kacamata agama bukan dari nafsu neka sedaya bakal bagus sedaya itu saya bagaimanapun keadaan kita menabi kita melihatnya dari kacamata agama neka sedaya keadaan kita neka bernilai bagus bernilai saya karena di dalamnya neka ada hikmah ada rahasia Allah besar di dalamnya berhasil Allah Subhanahu wa taala baik tepai penyaman baik tepai penyaman di situ ada hikmah besar saya bakal siapa besar Allah Subhanahu wa taala sekali mah ketika kula panjenengan kata gelem namanya mana ngangen lagi gelem ngangen bahwa tujuan kita odik neka hanya untuk mencari kebahagiaan akhirat kita odik neka aslinya tujuan hidup kita nih aslinya untuk mencari kebahagiaan di akhirat cuma nyari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah Subhanahu wa taala ngadawu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk nyembah ke pangeran. Maksudnya nyembah ni kenapa? Bagi malik kula panjenengan kenging ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain. Lah tentang keadaan kula panjenengan tentunya saya kadang penyaman, kadang luwih penyaman ini kan nomor selanjutnya, nomor 2 lah, nomor 3. Nomor 2, nomor 3. Jadi mun tolak ukur kehidupan kita nek agama, mun tolak ukur kehidupan kita nek agama, tolak ukur kehidupan kita nek ridhona Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun keadaan kula panjenengan tentunya nek bakal terasa nyaman, bakal terasa demam, bakal terasa demam. Lo jair weten lagi, lo jair weten. Lamun Allah Subhanahu wa taala kampon ridho yang kita cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka napa seloi paring yakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Bakal setuju nek bakal paring tidak boleh panjenengan. Maka lagi napa nang sistem kereta, kita sistem kereta. Napa dimenkan itu beda keluarga laki bini nek selake soleh, sebine solehah lagi. Neka kehidupan kali itu kehidupan orang bini soleh-solehah kan itu di dalam normal-normal saja, kilo lo cek miskina, lo cek sokina, cuma tetap ada di dalam pikirannya kedua orang kan itu kita tetap terus nyaman, terus sokia, terus banyak tunyanak lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ngirim benda nabi nang zaman neka soro paling oneng dek keluarga dua neng dek keluarga neka orang laki orang bini sesoleh sareng soleh kan itu soro adaku ya nabi kebala dek keluarga gelak juga soro mentah pelian di dalam umurnya lagi minta pelian minta soro peleh soro minta pelian apa pelian pun kulli funul amdi soleh ini qad ja'altu nisfa umrika ghaniyan wa nisfa umrika fakiron meleh bingkok kebelah orang laki bini juga separuh umur bingkok soki separuh umur boleh bingkok miskin meleh sekemah. Mun orang gelak keluarga rumon mun mele kok mele bekto ki ngodah soki agak dak mula tua bingko e miskina. Namun orang gelak jo minta soki tepak tua tepak dalam lampun sepuh ati bingko ki de ngodan e soki mele. Pon ki nabi mereka apa yang ngone dek keluarga mereka sampai mereka ki bergula apa yang sampai oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka makon mele. Napa sampai mereka terus soki waktu ngodan makai mulai tua kilo andi miskin, apa sampai terus oki bertutua, modern-modern makai loy kenapa miskin be Allah Taala. Maka kedua orang lagi benar bingung, milih sikimah, pilihan sulit kan itu. Maka selakiannya kata bu, ayo semakin bahasa kancak ayo kaki milih sikimah, apa milih soki bertuki modern. Ki melutua lo andi, apa meleo soki botol tua, ki mungkin modal lo andi. Maka sebenarnya tu fakolat lahu al khiratu ilaika. Mumpun kak, ulah terserah sampian. Sebenarnya terserah sampian ya, suruh mele terselake. Maka selake semele. Roy itu an akhtarul fakr fi syabab. Mun kok semeli, mun kok terus soki deki bertua. Hoi, mun tepak abah kita modal tina makin andi. Alasannya apa kak? Di alasannya orang lagi muda di bakiloan dia pakun bisa ibadah dari Allah Taala. Sampingnya kese ibadah karena abah ki kuat ki tentang stamina ki apa ki stabil. Di maki dong udah neka atlet betulnya pakun tetap ibadah. Ada ki mulut tua cara abah lo bisa kenapa kita bisa beramal dengan kesucian kita. Mulut tua. Tingkok mele montu bayi pesoki di pengeran mungkin dia boleh tidak makin andi sebenarnya lo terima baloknya aman boleh neka mungkin pula angon soki ki dan ngode saos karena orang yang ngode neka lo soki neka makin kesibukannya mencari dunia bakal sampai bisa melupakan kewajibannya apa atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita mula tua makin lo andi lo kenapa saya udah sepuh saya dan kecuali mati makin lo andi lo kenapa dia artinya lagi pilihan orang dua kali itu mereka sama-sama memilih mendahulukan apa Allah Subhanahu wa taala takut kewajiban saya wajib bagi Allah taala ketakut tercecerkan margana keadaannya
Jadi sebenarnya tromele soki ki botong ada kada ki mon mon mesken botong tua imon so mon mesken botong ada daki anu kapi ibu ada kocar kacir lagi kocar kacir segi selaknya gitu kan mele apa soki botong tua daki mon mertua repalu andi menapa cara tua lo bisa banyak ibadah lo andi besar saya kebaik berderma lah semoga daki rosalia. Artinya orang kedua lagi bineka itu mereka mendahulukan napa nyaman akhirat kan mendahulukan perintah Allah Taala etempeng keadaannya. Sepenting soki modal kilo apa sepenting pakun ibadah, soki bertuang kita pun nawe penting pakun ibadah. Maka sampai ngatur lagi dan nabi lagi atur lagi pilihan puluh neka sekali itu cebon selake. Cuma alasan kedua karena itu sebenarnya di selake ini atur lagi dan nabi neka. Sampai nabi kan ngatur lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kebala pola ya, ada orang bina gelap, orang laki bingkok setiap seluruh hidupnya, waktu muda dan waktu tuanya, bingkok episode lagi selanjutnya ini. Medannya ke depan nabi, medannya ke Allah, iya karena gila orang jual lagi bina itu alasannya waktu muda waktu tua, lo memperdulikan keadaannya, sebenting bisa ibadah dan sengkok, odi miskin, odi soki lo kenapa? Maka semuanya mulai udah sampai mati orang ini masuk ke pengiran. Mana mereka standarnya orang mereka soleh, standarnya orang manusia mereka soleh, mereka orang yang bisa mendahulukan akhir kehidupan dunia. Sampai semakin ada tuh standarnya orang itu bisa dikatakan orang soleh dan soleha, orang yang kemana bisa mendahulukan perintah Allah Taala, etempeng kemauannya sendiri, etempeng hawa nafsu. Mereka standar orang soleh. Maka cerita ibu itu di pangeran orang laki bini itu dari muda sampai tua episode selanjutnya. Burung saya separuh burung burung Allah SWT. Jadi hikmah dari cerita burung ini tujuan utama nak kula panjenengan odi nuntunnya kalian itu cuma ridwan Allah Subhanahu Wa Taala akal waki mun bisa akal waki ridwan Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan akhirat benih kesenangan dan kebahagiaan dunia. Karena ada ulama karena ada ulama dengan isma karena ada ulama kebahagiaan dunia ini, kebahagiaan dunia, kesenangan dunia mereka bukan terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, bukan bukan seberapa banyak uang yang kita miliki atau juga bukan dengan seberapa besar atau tingginya jabatan dan pangkat yang kita jabati, titel yang kita jabat pun tak. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang tambah banyak desen, tambah banyak dunia, juga plus tambah ruwet. Banyak lagi tambah ruwet banyak, tambah banyak nampak pikir tambah banyak kelamun, tambah banyak lagi, tambah banyak ruwet, tambah banyak pikiran. Juga tidak sedikit orang yang tambah tinggi jabatannya, tambah besar pengaruhnya nang dunia mereka, tidak sedikit saja tambah problem dan masalahnya. Makanya sampai pada jagoan bahasa Indonesia, nambah bahasa apa jagoan semakin kaya apa? Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin besar angin apa menerpanya. Kayaknya gitu. Tambah banyak jabatan, tambah tinggi derajatnya, tambah banyak pengaruhnya, tambah besar pengaruhnya, maka tambah banyak angin yang menerpanya. Banyak tambah besar keras angin yang apa menerjangnya. Tapi telepon standar kebahagiaan dunia ini telepon ulama ini kebahagiaan dunia, kesenangan dunia itu gampang bisa kita raih, bisa kita capai dengan gampang. Mereka terletak seberapa besar dan seberapa sadar kula panjenengan itu mengambil hikmah dari kejadian sebenarnya dunia. Bagaimana besar, sampai seberapa besar, seberapa besar dan seberapa sadar. Kula panjenengan itu bisa mengungkap rahasia Allah Taala saya terjadi nang dunia kali itu nang terjadi nang de kula panjenengan seberapa besar dan seberapa sadar dan seberapa bisa kita mengungkap rahasia Allah saya terjadi de kula panjenengan itu. Ini terletak kebahagiaan kita kan. Makanya kita nanti kudu ngaji ini ngerangaki debur ulama, malah kita lagi bisa sadar, bisa ngangen tentang rahasia hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terjadi dalam dunia karinto. Himo terus gempang bahagia, terus gempang napanya terus gempang susah. Kimpun banyak ngaji, banyak yang ada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, coba Allah pangeran ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang kayak mau sampean terus tenangah di mung kelaben banyak zikir Allah Taala, mengingat Allah Taala ki kalau ngaji lagi tatmainnul qulub nyebut ya teh kula panjenengan aden kula panjenengan bakal tenang. Lamun orang tenang niki mesti bakal seneng. Lamun orang nek ampun seneng Allah Taala nek ampun gampang ridho nek kula panjenengan. Mun apa nek seneng bahagia udah tentu jaga itu. Lamun Allah Taala ngampun ridho napa? Bersenang ada lain. Mun ati nek ampun tenang nek menyebabkan senang nek menyebabkan ridho pangeran. Mun sampun seneng berridho pangeran apa ada lain suarakan Allah Taala. Makanya sebut pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang sehat dan tenang bahagia odi tentunya kan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah sampai ketika kita naik ampun kembali di Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah bersama dengan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa tadi? Nek mau ya cari tok lamun imut-imut bisa saling larang. Tadi ketika Allah Subhanahu wa taala garing togi berubah keadaan kula panjenengan panjenengan itu. Di kadang yang menyaman, lagi kadang luar penyaman. Dan kesedaran garing togi lihikmatin karena beda rahasia, beda hikmah, beda faidah, beda hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya kula panjenengan kudu bisa menanggapinya, kudu bisa menyikapinya dengan benar, kudu oneng cara menanggapinya neka, kudu oneng. Gempengan lagi, timon apa nek nyaman, ayo asokor, karena ini mun apa tepak coba lo nyaman, ayo napa sabar, gempeng neka. Karena ada hikmah dan rahasia besar di balik itu semua. Mungkin itu mulai emot terus dalam mengaji berngaji guna Allah Taala, kita mengaji Nabi, kita berulama, kita melarat kada kita melarat. Kula panjenengan atau saya bisa menanggapi dan menyikapi semua keadaan dengan benar kan sulit. Nah mulai lo masa ada ngaji orang mereka kita berulama sulit sih. Menanggapi kejadian ini lo terima, boleh naik kalau terima, boleh kalau pukul sulit mulai mengenai lagi berceritakan segi bercerita orang sofi anyaran cerai, terus orang sofi anyaran cerai, tegur di kancaran, kira-kira tambah sofi, tambah cerai, tambah berket, ada syukur sekali, ada syukur sekali, aja waktu bila kancaran aja, kancaran saya tegurnya aja, engkau syukur, tang syukur bit lebih, pokoknya tang syukur bit lebih. Maksudnya ada yang kok ngeding mon paling penyaman yang diungiran mon paling rezeki surah syukur alhamdulillah. Engko sedeng besok kiri pengiran bolambang kalau teman awalin alhamdulillah. Kalau sedeng penyaman kan engko awal dan alhamdulillah saya buka alis harganya. Yang bagus berek. Oke, percuma. Soki alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Beretan alhamdulillah saya buka alis. Bahkan walaupun 10.000 kali mon orang pakun lo bisa menggunakan hartanya dengan baik pakun balik ini percuma. Ini kan kesalahan ketika abahnya kurang ngaji ini. Ruwet oleh balik kita. Mula ngaji sekali itu. Esanku cukup asokor kelaban alhamdulillah colok tok lagi. Makanya kelaban ngaji kita ini bisa oneng, bisa ngerti bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya ini kemarin ngerti. Jadi keadaan kita ini tentunya lagi silih berganti abau bebeng di pangeran ini kalau apa monoton di pangeran ada tentu berputar silih berganti oleh tentunya ini silih berganti abau dari susah dari bunga dari susah dari sehat dan sakit dari susah dan apa dari sakit dari sehat dari miskin dari soki dari lancar boleh pangeran silih berganti berayat tas kadang berayat gimana pengetahuan abad yang boleh panjenengan nega terus sehat tok nega terus sehat tok terus lancar tok terus jembar tok terus apapun benda atas tok terus sekali itu. Tapi Allah Taala sengaja apa pengiran
perlu meneton ya Allah Ta'ala water di pengiran hikmahnya apa? Abah tentunya nek kadang nyaman, kadang nyaman, kadang susah, kadang bunga, kadang sakit, kadang sehat. Hikmahnya dari para ulama, pertama supaya kula panjenengan kareto oneng bersadar cek bahwasannya manusia ini ke siapa saja tanpa terkecuali. Male oneng kula panjenengan atau manusia atau male oneng siapa saja ini tanpa terkecuali. Male oneng bahwasannya kita ini tetap berada di bawah napa kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Pecang pangeran kita nih kan, pecang pangeran kita nih tidak punya kuasa apapun. Innallaha yaf'alu ma yasha. Pecang pangeran agar mereka itu sedekah. Bahkan dia model ulama ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin seperti ini, juga kamu ingin seperti ini. Tapi Allah kalau menghendaki seperti itu, yang terjadi seperti itu, bukan seperti ini. Allah yaf'alu ma yurid. Ini kesebabkan malik kita nih oneng sadar bahwasanya kita nih tetap ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Hikmah nomor 2 dengan abau bener keadaan nih silih bergantinya keadaan kayak itu gimana supaya kula panjenengan kayak itu tetap berdiri di atas kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kalau berizin Allah Subhanahu wa taala. Malah kita ini mantap bahwasanya hak tertinggi neka, keputusan tertinggi neka Allah Subhanahu wa taala. Adana kita ini kalau nganti laki polana andi dunia banyak, polana andi kanca sebat hebat, polana banyak kanca, kalau nganti laki polana andi ide sejamarlang, polana andi andi kepenteran punten. Tapi nganti lagi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada tenaga dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hikmah nomor 3 abau bener keadaan kita nek dari nyaman lo nyaman, dari senang lo senang, dan sebaliknya neka aslinya neka dari belas pangeran dari ulah panjenengan. Dari belas pangeran ya. Dari nesar Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan. Karena mungkin gimon penyaman to, abah nih guna penyaman to di pangeran. Mungkin banyak lupa, banyak terlena, pas sombong, pas meremehkan orang lain. Pas makan ngodi, namun barangnya kecemburuan, oke ngodi baca alhamdulillah to, asyukurah. Gitu kan Allah Subhanahu wa taala kata kalau selalu apa yang susah to dan kula panjenengan. Lo apa yang merawat to dari kula panjenengan senang juga sareng Allah taala karena makin mun kula panjenengan sesat to susah melolok takut kita nih kalau teremah pas putus asa takut pas sudon da Allah taala la Allah taala kata kilo terdo panjenengan kita nih manusia kan sudon da pangeran nih kilo terdo Allah taala tapi kadang abah dibine kan karena didorong nafsu kita nih kadang pakun sudon da Allah taala pakun teremah dia penapas ampun takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersentuh apa cerita lagi terus bercerita bersentuh orang kafir orang membeli Islam Muslim mereka berpuluh-puluh tahun nyembel patung yang belakang benar Islam ini nyembel patung mereka bahasa Indonesianya bahasa Arab as-sonam patung sampun berlalu beberapa tahun di permintaan kata lo tiga sembada di Tuhan di pangeran di patung lo tiga paring sampun melihat orang Islam sekarang orang Islam atau keadaannya yang selalu tenang menatu tenang menai ibadah tenang ini penasaran akhirnya masuk Islam sampun masuk Islam pas telah membuktikan bohong pangeran orang Islam gak itu nah penyaman mau sering ngaberi ini kan lampu membedereng minta langsung beri akhirnya orang itu masuk Islam langsung atur dan diantara sifat pangeran kan itu sifat Allah Taala itu as-somad jadi as-sonam mereka berhala as-somad kan dan yang menjadi tempat tujuan makhluk kan as-somad orang yang ya Allah ya somad ikdi hajatana ya Allah sembadani penyuan bola mereka Allah Taala itu langsung merintah malaikat orang yang segi guru masuk Islam atau apapun permintaannya sebadan
beri kapi di pon pangeran. Di malaikat saya utus lagi, saya seorang mereka agak dia lo terima. Ya Allah, itu orang ki pas lagi buruan mereka ki wah ki ajar mereka. Memang beri bisa benar. Wah sejulah itu lo tiga beri. Minta naik lo tiga beri sampai mereka masuk ajar KTP aja mereka semua beri. Kenapa sih buat jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Ya malaikat maklai berbeda nah. Malai berbeda nah. Lamba orang dikit tepang kilo Islam nyemped as-sonam. Setiap orang dalam masuk Islam nyemped engko andik sepat as-somat. Jadi mon kalau apa lagi arbiter kok berhala bi kok as-sonam bi as-somat. Jadi sebenarnya beri. Cuma kata kita kalau sadar pada penyaman beri kata kita kalau sadar pakun suzon Allah Taala. Nah kalau sementara ini asli kalau terus pangeran mereka menjadikan hambanya mereka suzon Allah Taala. Tapi kadang kitanya sendiri kita pun mau merasa nah penyaman parengnya karena yang hawa nafsu yang sarang hawa nafsu. Jadi keadaan kula panjenengan sejak itu apapun dan bagaimanapun keadaannya mereka kula panjenengan kudu enggak ada hikmah dan rahasia terbaik bagi kula panjenengan. Jadi mun tepak nyaman kita nega pun asokor jadi dente aki takok mangkel saya parekin di pangeran nek takok kalah boleh mungkin mun tepak lo nyaman di kita sabar. Aku lagi sering cerita lagi, mereka mulai cerita mereka mungkin 10 tahun yang lalu lagi, dan mereka mungkin sudah ada dan apa YouTube dengan apa ya PHP berarti. Karena kebulan dimen mungkin 10 tahun 11 tahun di serokor pengajian awal pengajian lagi. Napa cerita napa? Cerita bodoh orang soki, lagi bodoh orang soki, supaya berjumpa dengan penyaman di pangeran ada di keluargana, relakan yang soki lagi berjumpa keluargana. Cuma kan mereka lo mensyukuri nikmat pengen sampun yang parengnya soki orang itu sombong tapi soki sombong cerai ketika makan sama anak dan istrinya berdetok-tok orang tamenta di sore tamenta cara lo yang berdiri ya tontung iusir ke tempat orang apa minta ngumes lagi yomplong iusir ke tempat. Seiring berjalannya waktu orang soki mereka orang laki sombong soki sombong mereka seiring berjalannya waktu orang mereka bangkrut empon punya nada kapi sampai binian kalian itu anak fakoi binian sampai lo mampu sehingga binian bila seasal tindakin warna kapi rakin lanyas karena kilo 3 benda lo tinggal lagi benda lo ngakang rangkora ini tetap lagi nah kalau rangkong atau lakongku empon ya orang asal mulai sokin itu gelandangan dengan berputarnya dunia dengan abu berputar dari atas ke bawah dari bawah ke atas sampai kalian pergi bini burunnya lagi ala ke boleh ini nyaman kalau orang tinggi ala ke boleh ala ke odi bahagia boleh di suami yang kedua. Sampun selang beberapa tahun di suami yang kedua nek audit soki ke tempat laki nomor 2 nek orang di sok selain soki becek orang bagus lampe. Nah, di tengah-tengah makan siangnya bada orang todok-todokan pengemis sampun ayo latih lek sapa todok-todokan kak tuan kali pengemis kak tuan ayo kala beri kesai beri ngakan samui beri kondisi ini saya kaki yang terakhir tidak labang sampun yang terakhir tidak labang yang buka pengemis sebinek kata yang talak di sebinek kan nangis acareng buru masuk ke dalam boleh suami yang kedua ini kan kenapa nyaman tak gercet arah boleh egang bumi pengemis punten apa yang pas nangis apa yang pas tergercet kaki yang kita boleh katuan, mereka boleh Allah mereka rengemes sebenarnya ada jompo mereka ternyata laki kula sepertama katuan. Dia pun selagi la haula wala quwata illa billahil azim. Beginilah dunia apa terlik. Kagak tahu lah mbak. Kagak terpengakan bilaknya ke sepertama beda orang yang mesti tok-tokan. Pas bilakan kagak yusir selalu yusir etempak bilakan kagak tahu siapa juga. Saya kata, aduh sengkok deh. Setelah sebinek di kuat gak kawan? Katulok dari aduh sengkok. Karena keadaan dunia yang berputar.
ya asalnya nyaman dan tidak nyaman. Nah kan ketika kul baca atau diberi kenikmatan baik berupa kesehatan, baik berupa apa nyamanan rezeki, baik berupa kesempatan bentuk kosong, kita gunakan sebaik mungkin. Gunakanlah apa sebaik mungkin. Malu terhias ya. Jadi ngantos deku, ngantos sedekah, ada teh pasaan. Ada mulai baru di, aku tuh sedekah, aku tuh ngantos nanti, pikiran teh pasaan, kan banyak kejerem. Mungkin mau depak pasaan, kalau lo depak pasaan, orang tidak negatif. Kemarin pasaan naik boleh. Ocang abrik yatim, dikit kayak 10 Muharram. Nah, orang buat ini tuh kayak 10 Muharram, kalau mau sampai depak 10 Muharram, mau sampai depak, kayak 10 Muharram ada. Timur mau 10 Muharram kan kadang kita coba gitu. Mus kalau Muharram kan bimbung, adanya kena bimbung. Bimbung saya perembung gitu. Payah ya. Jadi ingat maka betul kita neka kalau sedekah carilah tempat-tempat yang seafdol dari hari Jumat. Cuma ketika kita sempat walaupun tidak hari Jumat jangan menunggu hari baik. Di hari baik. Bola atau rapi, mumpung berde, mumpung hedward. Oh terus lagi. Wa akhrajaka anhuma kaila takun li syai'in dunahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga makon de kula panjenengan. Merintah de kula panjenengan, perintah untuk melepaskan diri. Untuk melepaskan diri dengan tidak begitu memperdulikan keadaan. Ini perintah pengiran. Yang hikam ini. Allah Subhanahu wa taala itu makon de kula panjenengan untuk melepaskan diri dengan tidak begitu memperdulikan dengan keadaan, baik kita ada susah, bunga, kita ada upah gunduk merah, upah gunda Allah Ta'ala itu makon untuk tidak menjadikan abad mereka selalu bergantung pada keadaan susah, bunga, bergantung mereka. Kadang lagi sebagian orang atau orang yang melakukan ibadah mereka musiman, kosong musiman, mulai tepak. Nampak mulai tepak ruwet, tepak susah, tepak bingung, empon dari masjid ke orang-orang, orang masjid orang Quran, saya baca tok wiridan, saya tasbih saya baca tok, mau tepak ruwet, mau tepak bermasalah. Aduh mulai tepak senang ada masjid dina agi, tasbihnya kalau teman kita gimana? Neka orang, neka nyaman orang saya atur keadaan, belum saya orang pada neka. Sebisanya kita ini kan mengatur keadaan sampai kita ini kan iatur keadaan karena kita ini kan selalu berusaha loros dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Allah Ta'ala kemampuan dan kulpa dengan kita ini kan jangan begitu memperdulikan dengan keadaan dari itu. Itu Allah Ta'ala kan pergi makon dan kulpa untuk selalu akan kenan, selalu akan kongan pasrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kula panjenengan. Gimana kula panjenengan itu ajaran lagi odi nontonnya mereka pakun tenang, pakun senang, pakun bahagia. Bagaimanapun keadaan dan kondisi kula panjenengan. Akan kita ini mempadan. Nama on petau tak tidak merusak. Karena tempat mengadu kita ini berada merusak, berada orang yang benar. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini mulai tepat senang. Kadang kita nega over lagi, gaya nega over. Tadi ada orang kita ini, jadi mulai tepak ruwet lagi, tepak bingung, tepak susah. Nampak tang serotengan, orang itu tang serotengan lagi. Siapa nega lo nyapa, tang serotengan lagi. Kita dalam lagi, teman yang syarawi, teman yang syarawi kali itu. Nega pun makin alhamdulillah badan HP nega pula badan HP kadang sebagian kadang badan HP sebagian kadang yang mana masyarakat karena apa kita nega odi nentun nega bingung bagaimana kita nega nentun jaga menjalani kehidupan kalau cek terlalu bingung sedangkan kita tahu coba masyarakat kita nega nentun nega sengatur yang mensutradarai ini kan pangeran Allah Ta'ala semaha segalanya sedangkan kita di masyarakat kita mau nompak toiro. Nama tohiroh mereka pesawat, kita mereka numpang tenang nih, numpak pesawatnya ketenang, lo kebeter kapra, lo kebeter geger, karena kita menumpak pesawatnya yakin di situ ada mekaniknya, ada apa, supirnya mana apa, pilotnya, dan kita sadar pilotnya itu juga pada manusia, yang mana bisa saja mereka situng saat, situng keadaan bisa lompat, bisa ngantuk, bisa
lanjut apa sengegas lagi nosa. Tapi kita neka karena kita neka namanya mana cuma sekedar onek, kita neka tenang apa pesawat. Padahal kita kadang lo onek share pesawat, pilih untuk share nyaman share lo onek. Tapi kenapa kita neka di tentunya dia mau syarawi itu kita neka mecek bingung biasa, mecek bingungan mecek roda. Sedangkan kita neka tahu kita tentunya neka sengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz saya maha segalanya. Becek bingung. Nah, kalau kita nega numpangnya apa nuntutnya nega yakin Allah Taala saya ngatur. Jadi yang bisa kita yang bisa kita lakukan ya, yang cuma bisa kita lakukan ya kan di nuntutnya itu kita cuma bisa mengambil hikmahnya, hikmah terbaik dari semua kejadian. Jadi kita nega cuma bisa mengambil hikmah terbaik dari semua kejadian. Kita kan kalau ngaji di mulut ngaji lo bisa. Maka lagi bercerita dia pun kiai yongchen pada situ kiai yongchen orang selamat ternyata saya selamat dan kata lo terhajat lo terkabul lo kiai gelak dia cek sosana takut bi orang sangka dua lo mati sangka dua lo mati esang takut esang nabi orang dua dan melok tidak selamat dan melok tidak hajat masuk saja nih kan lo mati akhirnya kan intinya lagi bener intinya takut lo yang jembol dan takut lo yang jembol intinya nih kan kita malah jadi lain dengan lo mati jadi muncul alasan mereka muncul alasan pas sakit pikiran di neka kiai neka nyaman kiai sekurang ngaji dia pun nak terjemahan kiai KKN kiai kurang ngaji yang cuma orang pas duana lo mati ini susah udah mau tahu lo tidak hajat nak susah kita lo jembol yang udah kita kau sangka tang tua lo mati tang tua sangka kita tang tua dan badan neka kiai kurang ngaji Imun kiai orang kuat justru mereka nggak susah ibu ngaji biasa-biasa aja lah biasa-biasa saja selamat dan loman ini biasa saja nah kisah selamat dan kilo parengnya kilo terkabul kilo lo apa pikiran macam-macam takut ngale do kiai lain takut tuh sangka lo mati tidak mun kiai orang justru tidak seperti itu justru mun kiai orang boleh bahagia alhamdulillah tang tuh kilo mati karena orang saya jangan hajat kalau terkabul alhamdulillah berarti tang pangeran ini pangeran aku berarti Allah Ta'ala itu bebas aku berarti Allah Ta'ala itu lo bisa paksa bintang dua berarti pangeran ini kalau bisa diintimidasi doa dan selamatkan tuan rumah pecahan pangeran justru bahagia ibu segiasa lo bahagia di sosial kita muncul yang lain kalau mau tengah apa muncul susah, apa gelap begitu ya ini nama KKN dia dulu kiai orang ngaji kiai orang ngaji lamun kiai sobat pun alhamdulillah ada apa 2 kilo terkabul berarti adilan ya Allah pangeran nunggu sampai tidak bisa kenapa esogo bibuan bulan lo bisa esogo selamatkan tuan rumah alhamdulillah ajunan pangeran nunggu lo susah di kalau bang modal alasan ada orang yang masang penangkis masang penangkis kuat sedang masalah penangkis tidak berem aduh nek bingung macam penangkis ada beri alasan buru ya buru beri kita ya buru tebang kiri di rumah nek hari cerengan udah alasan dia ojol mun ge sopun entar gimana ojol dikeng ada lagi jadi pangeran tapi berarti kan pangerannya kuat kebesaran kuat pangeran lo bisa napa esogo bi penangkis segulu pancingan ada kisah takut setuan rumah susah mun susah udah pangeran pun malah justru bunga di pangeran sekalian itu bunga apa itu susah bagi terus dengan figur jawaban mereka berjawaban al-bastu kenapa Allah Ta'ala kata kadang apa yang kecumberan kenyamanan dan aten pun pancingan atau apa yang kecemburuan, apa yang kesenangan. Mereka kadang ini bisa terjadi dalam kehidupan kehidupan jenengan. Mereka bisa terjadi bisa babin al biwai sababin. Kadang kesenangan aten kehidupan jenengan, kebahagiaan aten kehidupan jenengan atau bisa kita raih
bisa kita temukan kadang dengan sebab atau kadang tanpa sebab, tapi nyabetnya gelaban dengan sebab. Yang pertama dari ulama, kita bisa menemukan kebahagiaan dengan senang di pangeran kadang dengan sebab apa? Liziyadatit ta'ah. Kadang kita merasa senang, merasa bunga, karena apa? Bisa beribadah melebihi ibadah orang lain. Nanti kita surah senang bi Allah Taala. Surah senang bi Allah Taala, surah berbunga. Karena di Nabi Adamu, man sarrahu hasanatuhu fahuwa mu'minun. Pas ada orang yang senang dengan ibadah yang dia lakukan, dengan ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan, maka dia itu termasuk mukmin, tanda orang mukmin, tanda orang mukmin. Untuk senang ulama senang. Cuma dia memang lagi yahtaju ila adabin. Tapi ketika kita mereka bunga bahagia melakukan ibadah, kita mereka butuh adab, butuh tata krama, butuh cara. Malah apa? Malah supaya ketika kita mereka melakukan ibadah, kita mereka tidak terjerumus tidak lembah kemaksiatan. Kenapa? Malah lo ebergi ujub, malah ebergi takabur. Kita ini butuh ilmu nih, butuh ilmu nih. Malah lo kenapa? Malah lo ebergi sum'ah. Kenapa butuh ilmu nih kulo panjenengan. Mereka ada kita mereka bahagia nih amalkan kita mereka bisa melakukan ketaatan melebihi orang lain. Nomor dua, zaman ulama kita mereka berepare kecemburuan senang di pangeran aten kulo panjenengan senang mereka marganan apa? Biziyadatin fid dunia. Kadang marganan tambah kecembur dunia. Kecembur penyaman masalah ekonomi penyaman. Sareng Allah. Lo kenapa kita senang, lo kenapa kita rezeki lancar senang, lo kenapa? Makanya gue lupa jangan atau bersenang, oleh rezeki ini bersenang, senang, tambah lancar, senang itu diminangkan apa? Minangkan itu bentuk rahmat dan minnah, dan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar semata-mata karena usahanya kita, benar semata-mata karena schedule kita punten, tapi semata-mata mereka rahmat. Benapa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ulama pun sampian ini, dia ulama pun sampian mereka, kenapa? Pun sampian mereka adua kepikiran, ini adua. Ijak minta adua soki, ijak minta se, ijak minta soki, ijak minta soki, ijak minta se, ijak minta dua sebanyak. Tapi sebaiknya ketika kita mereka adua kepada Allah Taala, kita mereka minta rahmat Allah Ta'ala, minta rahmat Allah Ta'ala, karena saya berdunia ini termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Karena mau sampai mereka minta dunia mereka dengan bahasa bahasa dunia, dunia berkembang, karena makin dunia mereka bakal menjerumuskan kita, bakal mengajak kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dimen ketika sekarang Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah, ketika beliau diutus dengan Nabi mereka ke Bahrain untuk menarik pajak bagi orang-orang kafir Bahrain, sehingga di pajakan itu terkumpul banyak sekali. Ubaidillah bin Jarrah itu salah satu jenderal terbaik saya ganti di Nabi, salah satu orang yang saya mubasyirin bil jannah, saya jelas masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ubaidillah bin Jarrah, ini sampun datang dari Bahrain, ngumpul lagi pajak orang. Ini sampun datang dari Medina, depak dari Medina atau bekto subuh. Tahu apa yang subuh nih kan? Mau menjelang sholat subuh, sahabat lain mau apa yang subuh di kanjeng Nabi, Ubaidillah bin Jarrah itu datang. Dan kabar sebelum Ubaidillah datang atau kabar sebelum pun depak, bahwasanya Ubaidillah bin Jarrah ini bakal nyambit harta rampasan, harta pajak dari Bahrain banyak. Jadi sahabat Ansor di Madinah ini kepada one, Ubaidillah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu banyak nyambi harta dari Bahrain. Nah, sahabat pentingnya di sahabat sopu menjelang sopu atau kanjeng Nabi nya di sahabat yang dinaki. Belum sahabat yang jemaah, entar ngabak Abi Ubaidah bin Jarrah mereka, ngabak mereka. Hadis ngambek Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Entar Abu Ubaidah itu. Sepuluh meltadak saya. Lo apa jam dengan Nabi? Saya boleh wiridan lagi 10 apa jam. Entar ngambek dak napa ada Abu Ubaidah bin Jarrah itu.
entar ngambil apa harta damai nih kapan harta terkenal saya sampai Abu Ubaidah kali itu pas pada kali itu di sahabat Ansor atau pokok pas ayat orang kita kanjeng Nabi neka Abu Ubaidah neka nyambi neka mau banyak neka kata bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi neka tersenyum nah betul kanjeng Nabi wa abshiru wa amalu ma yassarakum ayat kapia sahabat Ansor senang pas lagi dia dibagi kapi peratah di kanjeng Nabi peratah cuma bagi Nabi senang pesan dengan Nabi nah pesan dengan Nabi fawallah di kanjeng Nabi Imam Ahmad hadis Imam Ahmad yang fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum satu alaikumud dunya ya sahabat kabi ya bukan Nabi sahabat kabi tang sahabat kabi ya bukan Nabi saya paling menakutkan demi Allah yang paling menakutkan bagi sengko boneka rezeki mau tering miskin je engkau mengkakir miskin tering miskin lo andi engkau lo takut kaki bekal mortat koreng ten lo takut boy tapi saya kebetulan koreng ketika bi pangeran kakrek penyaman dunia pecumpur hartana walakin akhsha alaikum antum besata alaikum ketika kakak kira pecumpur dunia penyaman odi pelancar urusannya ekonominya jika sebetulnya ya bukan Nabi kamu besot alaman qablakum seperti halnya orang-orang saya penyaman seperti hal-halnya orang terdahulu saya penyaman dari Allah Ta'ala fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhikum kama alhadhum karena orang lambat atau margane penyaman dunia saling berebutan saling memfitnah bahkan sampai saling bunuh-membunuh aji saya buat lagi kok ya benapa ya bon pustangannya Nabi Muhammad SAW nah kita sebaliknya kita ini sekebetulan mengesket itu mensoki loh kebetulan sekali tapi bagi Nabi saya kebetulan ada obatnya mulai pasoki saya kebetulan mulai penyaman kebetulan kita pun nampak takut harta kalian bisa menjerumuskan kula panjenengan dan lembah saya bisa menjauh kula panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun sampeyan kan untuk minta rahmat saya berbentuk dunia aduan sampai dengan rahmat Allah Ta'ala saya berbentuk dunia maka dunia saya terbungkus dengan rahmat ibu mereka bakal menuntun kula panjenengan jalan-jalan bencara-cara saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kula panjenengan nyoon bener-bener rahmat jika pangeran tahu pangeran sampai bahasan sampai rahmat tapi dengan sampai bese ya Allah anu lagi ada sampai makilo dengan bahasa bese dunia mereka pangeran oning juga sampai minta ya Allah minta rahmat ya Allah sampai ada bese pangeran terganggu itu bese asli lagi jadi pangeran oning lagi wong sampai bahasan nang rahmat bae terus anak al-bastune juga ateh kayak penyaman yang jember pangeran kadang dengan sebab limat hinnasi alaika amar kadang ya lemoreng apa nih kayak ya lemoreng kocak penter kocak lampe kocak sosial tinggi kocak bagus sahabat nih bunga seneng ateh gini kalau kenapa wajar gini manusiawi tapi ingat intabihu ya buat ketika aku lepas jangan atau poci di menusak dengan satu atau beberapa alasan istimewa seseorang boleh saja tapi ingat ketika itu juga sampai foto ingat apa bahwasanya pojian-pojian mereka datang dek boleh panjenengan karena di satu sisi Allah Ta'ala kata nutupi aib boleh panjenengan kita kayak poji di manusia lain ini dengan satu sifat atau dengan beberapa sifat ini karena apa? Karena di satu sisi di satu tempat yang lain pangerannya menutupi aib boleh panjenengan itu saking pada keamukan pada buka pangeran kebagusan boleh panjenengan buka kejelekannya buka yang manusia kita ada bakal ngalam dah boleh panjenengan soalnya pangerannya kesaking gelis pangeran apa yang kayak tutupin aib-aib dan juga pangeran ada dia al-qabdu kita hati kita nih episosa eparubat di pangeran nega juga dengan kadang dengan sebab atau kadang tanpa sebab ini kita kesokan Allah Ta'ala kesokan Allah Ta'ala kadang kita nega risau sosa malah kenapa bidam min ahdatsatku dengan dosa yang pernah kita lakukan kita nega kadang enggaknya lambut dosa kadang nega benar sosa sedih lagi amal pernah melakukan dosa amal pernah menjadi pelaku dosa keadaan saya ketika bagus kita merasa susah merasa sedih dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu bagus mengingat sahabat dengan paman ala kok salah
Pas abah yang merasa susah, merasa sedih, dia bagus, dia termasuk tanda iman. Karena kita terus hadis yang itu, man sarratu hasanatuhu fa huwa mu'minun, wa man sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Man pasal orang kayak itu susah, sedih dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, fa huwa mu'minun, maka orang itu tanda orang mukmin, tanda orang mukmin. Namun sampai merah kita menonton HP ini kak, jangan sampai bersatu bu, jangan sampai kita mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Mau kita nih kan mengingat dosa yang pernah kita lakukan, seakan-akan pengiran nih kalau nyepora, seakan-akan mau seneng tadi seporana, lo saya mengingat-ingat apa dosa yang telah lalu. Mungkin tujuannya, tujuan apa? Untuk sudon dan pengiran. Tapi untuk tujuannya nih abah nih merasa sedih dan tujuan mak lelok terulang boleh, bagus sih, bagus ya, bagus. Aku lepas dengan mengingat-ingat masa lalu yang pernah jalan nih bagus atau bagus. Nega, kenapa? Kadang kita nega sedih dengan itu. Kadang juga kita nega sedih lid dunia zahaban. Amal kita nega perekonomian kita nega rugi atau nakosot atau penyaman ada sekali abang yang itu betulnya ada banyak rogina untung ada sekali lo pada biasanya pas kita nih sedih susah boleh saja kita nih lo kenapa kita nih susah lo kenapa ini manusiawi cuma kita nih kenapa kita nih untuk menyikapi dengan benar kenapa sikap kita dengan benar kita nih untuk sabar pasrah dan tawakal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil terakhir nomor telo kita nak kadang bingung di pangeran, susah, sedih ala zalimi li nafsihi. Amarga kadang ada orang yang mendolimi kita, ada orang yang mendolimi kita, yang memfitnah kita. Pas abah ini merasa sedih, merasa susah, kini wajar, manusiawi. Tapi bagaimana kita nih menyikapi kita nih ada orang-orang sedolim dan kita harus tahu. Orang kita menyikapi orang yang sedolim, orang yang fitnah kita nih kan. Kenapa dia pun hakul ubudiyah, hak kita sebagai manusia ketika kita nih kayak dolimi fitnah di orang lain, apa? Antasbiro, wa tatahammala, wa tusallim ala Allah. Kita ini ikut sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Taala, bertawakal kepada Allah Taala. Sabar, menanggapi dengan positif saja, ambil hikmah dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya laporan kepada Allah Taala sawo sih. Cukup laporan kepada Allah Taala. Lo usah laporan kepada polisi, lo usah laporan kepada polisi. Mun pada orang yang di kita, fitnah kita, lo usah laporan pencemaran nama baik, lo usah lagi, lo usah. Mun kita nih kan, napa Allah Taala. Mun kita apa yang kita lakukan kita mun pangeran, Allah Taala. Ketika pas bagi orang yang mendolimi kita, fitnah kita, lo usah kita nih laporan kepada polisi, laporan kepada pangeran. Cuma tujuan kita nih dunia. Kalau kita nama baik hilang pencemaran nama baik kan. Kita nih kak loyal boleh dari penambah fitnah. Kita palang apa oleh. Kalau kita nih tujuan akhirat dari Allah Taala ampun pas lagi ke pangeran. Timun Allah Taala nih ampun sabeles, pangeran sabeles, beles pangeran itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat, lebih cepat, lebih hebat dalam bertindak Allah Taala. Dan pangeran itu ketika nerima laporan kita pada polisi, lo butuh saksi, lo butuh rekaman CCTV, lo butuh pangeran. Lo butuh nih ampun lepas lagi ke pangeran. Lo butuh nih makanya cara yang pola harga di Nabi itu di antara orang-orang yang dua nih langsung eteremu di pangeran. Ini kenapa orang yang saya ini, orang yang saya Nabi orang. Ini kan dua nih tanpa hijab ya Allah Taala. Tapi kita juga tidak langsung menanggapi negatif pada orang salah orang pas meles dengan sesuatu sepadan. Kita jangan menanggapi positif karena pangeran juga memperbolehkan di Quran apa fajazaa'u sayyi'atun misluha wa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wa innahu la yuhibbudz zalimin. Kecobaan fajazau nampak balas kecobaan sayyi'atun misluha, kecobaan yang sama. Apa yang paling bagus wa in afa mau macam dengan orang wa aslah dan berbuat baik fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tapi mun pada orang yang pas sakit orang episode orang melis-melis ini kan wajar-wajar saja boleh.
Yang tipe cerita serak Abdullah bin Mas'ud. Ya, cerita terakhir nih kan. Abdullah bin Mas'ud kali itu ki orang ini kan, metambe nih kan ki. Lagar keadaannya sebagai kantor suka dikari itu. Abdullah bin Mas'ud kali itu orang ini kecabul, cabul ki. Nek tidak lebih dari sediro. Sediro nek ki semeteran orangnya. Orang Arab semeter ki. Nek dia pun apa sahabat selain berdesa Abdullah bin Mas'ud kali itu sekelan berdesanya ke sekelan nek gini jadi kita coba tuan ketika napa nyaman ketika sahabat lain atau napa aku juga coba Abdullah bin Mas'ud amar kena berdesa sekene hanya Nabi itu kaki kira ngocak siapa dengan Nabi benar no hadis sih kira ngocak siapa ngocak ada beda Abdullah Mas'ud sahabat ki tentang Nabi ki cuma anak pengolati betul saya Abdullah bin Mas'ud mereka cuma yang sekelan cek kene ini Nabi tahu jauh napa kagak tahu situng baik betul saya Abdullah bin Mas'ud etem kebaikannya di gunung Uhud gagal beran apa betul saya Abdullah bin Mas'ud situng baik saya boleh dua saya ulangi boleh jamu kajian situng saat ketika turun surat Ar-Rahman al-Istawa mereka saya itu juga Nabi Abdullah bin Mas'ud ya Abdullah bin Mas'ud ya pun Arya surat Ar-Rahman dia baca tengah-tengah orang Quraisy. Nanti ketika Nabi kilo dan Madinah gitu hijrah baca nang seting Ka'bah. Sebabnya engkau oleh wahyu surat Ar-Rahman. Entah gitu. Abdullah bin Mas'ud kata ada takut kenapa masih orang ini ada takut kenapa? Nek orang ini selalu berpenampilan rapi. Abdullah bin Mas'ud kata selalu ro'om. Karena apa? Karena pengawal terdekatnya dengan Nabi nih kan. Mengaji Nabi nih apa ajaran sandal makanya segera kesih langsung rekes dia Abdullah Mas'ud langsung kepe sabot. Nanti mengaji Nabi boleh mana? Tak boleh. Kitab-kitab bahasanya di akhirnya kan Abdullah bin Mas'ud. Sampun ngumpul lagi orang Quraisy mengucap Ar-Rahman al-Istawa. Ini kesaannya Abu Lahab, Abu Jahal, benar Abu Jahal. Ini karena Abu Jahalnya kok orang tegera juga. Abu Jahal tegera aja. Langsung neku kopingnya serah Abdullah bin Mas'ud langsung teku sampai mau saya koping saya peres sampai meke bahkan bersahabat ngucap meke koping Abdullah Mas'ud kali itu Ambu itu cek baca dia Abu Jahal cek baca dia Quran ngucap apa gitu Ambu Abdullah Mas'ud nggih pakku nggih baca gitu entar bi Abu Jahal entar teku kopingnya iya sampai macal kok dosa ada benar riwayat calkong sampai calkong. Ini ketika ini sahabat lain kita lapor ke Nabi ini kalau bisa lapor juga karena masuk waktu mereka orang Islam lemah. Ini kan Nabi melatih malaikat Jibril ala kelak yang tas langit. Jadi Nabi ini tersinggung Jibril ala kelak yang sahabat dolim di Abu Jahal. Kenapa dia punya malaikat Jibril? Muhammad dekat kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengaji Nabi meredam sahabat selang beberapa tahun terjadilah perang Badar Kubra terjadi di 14 Ramadan. Sampuna kejadian perang Badar itu orang pihak Islam menang, banyak orang kafir mati. Abdullah Mas'ud kata termasuk orang kisah selamat, sahabat selamat. Dengan Nabi biasanya Abdullah Mas'ud kalau kafir sekapi, semata-mata orang kafir semata sekapi, mon seki odi patah. Abdullah Mas'ud mandi akibat dengan medan perang akibat sampun lebar mereka tangatel Abu Jahal kelekan mana apa sekarang mereka tak iya aja Abu Jahal tercabar Mas'ud tak iya orang sedang tidak kok iya Dewan Abdullah Mas'ud sampun kan kafir laut gila mati kafir kan lambat senengkok nama tangguh pengen pecah tong dia kerak dia berjadi habis dia Mas'ud kok pengen kerak yang kerak sama kerak dia Mas'ud mereka teroyak tolakin dengan Nabi berjen mereka teroyak dengan Nabi si Abu Jahal ada patah karena Abdullah Mas'ud kata ke orang yang lobo tuh ngeret terserah Abu Syarah nyaman Abu Lahab lobo tuh area apa ya langsung Abu Syarah Abdullah Mas'ud kata alam cak ada berjen Abu Lahab atau nongkor ngatasnya egel-egel Abu Jahal kilometer mati.
Nah, mulai mati langsung di Abdurrahman apa Abdullah bin Mas'ud cetak mereka pecampur bi kopeng talek ren kata Nabi Muhammad SAW. Mereka sahabat apa malaikat Jibril ya Rasulullah aneh kejadian sedih pula berkali cecah di depan cedengan. Nabi mengerti Nabi al uzunu bil uzuni war ra'su ziyadah. Ya Abdul Mas'ud kopeng beles kopeng plus tambah cetak. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Jangan Abdul Mas'ud atau orang Rasulullah. Abdul Mas'ud itu nomor 2 Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semua ayat yang etorona kita dengan Nabi beliau itu oneng di mana tempatnya dan untuk apa nih konek. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang itu selalu rapi, berpenampilan rapi. Ketika tanya ke sahabat selain ya Abdul Mas'ud sampai lagi selalu rapi dia neka. Sampai selalu omor ya. Wong dinas gitu, mungkin apa bahasa Prancis orang rapi itu kenapa nama? Biasanya gue tadi netis itu kan, netis itu. Kenapa dia berempot? Ya karena engkau ngelatih kanjeng Nabi, ngelatih ilmu, ngelatih Al-Quran, waktu netis sih. Maka timbang atau sebelum tasawuf nih, sebelum datang Hasan Asyadili, Abi Hasan Asyadili, mereka orang ahli tasawuf mereka. Oh dia ini pakaiannya semerawut gitu, kadang dapat kadang mereng apa pakaiannya waktu mau karena. Tapi ketika datang Syekh Hasan Asyadili, tasawuf mereka tidak terharuskan penampilan compang camping. Tasawuf mereka pas orang dinas, orang pakaian rapi. Karena apa? Karena dia pun Syekh Hasan Asyadili kan yang tolak ukurnya oleh tasawuf mereka, ada namanya penampilannya. Sampai semakin atau banyak di ulama orang tasawuf mereka berpenampilan najis, berpenampilan ke banyak. Sayyid Muhammad yang mengatakan Sayyid Muhammad mereka lo senang. Sayyid Muhammad almarhum saya lagi saat tinggal nomor 24 mereka mengatakan santri mereka dan badan itu kan kira penampilan kagak dan badan seakan-akan kira ngocak ada orang penampilan kamu ini ngocak ada orang engkau tak minta apa tapi penampilan kira dinas rapi. Menurut saya lo kan bakal merasa ibadah kakek. Dari kaki pada andi dari mereka Abdullah bin Mas'ud. Alhasil dari coba makan kali itu nyereng kulo bacaan kali itu kalau berngaji netohi lalu lebat nyereng ngaji coba siap atau kamu coba ulama mereka setidaknya kulo pancing dengan katu ngaji kan itu lebat ngaji mereka kita neka oneng carana menanggapi dan menyikapi abau ben odi ini abau ben dunia antar motor alik balik dunia kita neka oneng menyikapi cara menyikapi ini kita tahu bentar ada lain cara kita menyikapi keadaan dunia seabau bagal itu dengan baik dan benar kecuali kelaban ilmu kelaban ilmu dengan cara-cara seampun ayat terus dari Allah lebar Al-Quran lebar hadis lebar ulama benar menyikapi kelaban nafsu kelaban apa kelaban ego kelaban juga benar kelaban adat istiadat bentar terus tiada kata ki mon daya mesti daya mon syariah atau oleh syariah mon anang ruang mesti daya punten mereka pecang apa pecang kita ini kepecang Allah Subhanahu Wa Taala karena dibalik apapun keadaan kula panjenengan ini pasti ada hikmah terbaik sampun disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diantara tujuan ngaji itu mereka malih oneng hikmah terbaik dari semua kejadian kita malih oneng. Dan ketika kita oneng kita bisa mengambilnya dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. Terus pertanyaan kali itu, mereka baru dulu lesare beberapa kali orang ini mau segi masa bener. Orang mati malam gitu, atau orang mati malam, atau mati sore, cuma kuburannya debu pagi. Mereka sebenarnya itu malam pematian mereka, bitong na bener, bitong na punten. Mereka pun berapa kali kan. Mereka saya afdol, sebenarnya saya salah. Saya afdol kan itu ring mati. Malam kematiannya kayak bitong. Malam kematiannya mereka saya afdol bitong. Mana di mati, malam makan di Rebu. Mereka pun bitong. Mangki pendem kual pagi bitong. Kadang ada orang gila bitong lagi. Bitong makin tahlil lepu malam bitong. Padahal mati malam mah. Mereka saya afdol, bener. Pada bener. Karena pada pendengaran mereka mungkin tidak malah nyabutnya malah bita-bita tahlil lah cak bitong malam malah ya saya afdol mereka pun orang mati bitong pematena
Sebalik ke orang rembi nak anak baji rembi, mau anak baji rembi berapa rembi le malam, nek kalau bitong, makin petong arena mulai ku malam mak, mon baji. Anak pak, karena mon orang mate sih, kan mon orang mate, anak peme me bitong, kimi bitong nek anak penyaman le malam nek, karena orang mate apun sudah merasakan siangnya, di siangnya sudah dirasakan, malamnya sudah dirasakan, berarti bitong. Mon anak baji, mon anak baji, kilo merasakan, le malamnya kilo merasakan. Oh, lahir le malam. Nek kalau bitong, anak pak karena siangnya ini sudah terlewati. Jadi lo bitong harinya bila ku malam. Ini kita masih Abdul Saus, jangan kalau coba ini disebut ini kan. Ki sengereng bitong ki, sengereng lo bitong ya toreng. Cuma si Abdul nek mulai mate malamnya itu dihitung. Omongan mate malam atau mate sarasar pendem dekung nega malam nega bitong nega bong le cewat probe nega cato karbe nega kima selesai nampak kima keluarga segesokan ya torek itu masa Abdul legetat istilah tiga ditong men orang anti gelomor malamnya itu dihitung jadi wallahu a'lam. Ya tore kenapa nega bisa dimakan sekarang abul. Hah? Apa tuh? Oh, ya tolong menduga dulu. Ya tore. Monggo Pak ini. Mati. Ya tore. Anu nih kan, sopak langsung. Sopak lagi. Itu baru aku pak lagi ya.